Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kolonel Infanteri Prianto bersama anak buahnya menabrak sepasang kekasih di Nagrek, Jawa Barat dan membuang jenazah mereka ke Sungai Serayu, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Auditor Militer Tinggi Kolonel Wirdel Boy mengatakan terdakwa memiliki waktu selama 5 jam lebih untuk memberikan pertolongan kepada korban ke rumah sakit. Namun saat dimasukkan ke dalam mobil, para anggota TNI tersebut justru memiliki rencana membuang tubuh korban ke sungai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Firda, bisa saya jelaskan bahwa kemarin adalah sidang lanjutan dari kasus kecelakaan yang menewaskan 2 orang di Nagrek, pasang kekasih. Nah, ini ada terdakwa bernama Kolonel Infanteri Prianto, di mana dia bersama anak buahnya melakukan tabrak pasang kekasih dan membawanya ke Jawa Tengah, kemudian dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Nah, di sini dari keterangan Kolonel Wirdel Boy selaku auditor dari Pengadilan Militer Tinggi bahwa menyebutkan selama 5 jam seharusnya Kolonel Infanteri Prianto memiliki waktu untuk membawa korban ke rumah sakit, bukan untuk membuang jasadnya ke sungai. Sehingga di sini ada indikasi perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut. Kemudian juga Wirdel Boy menyatakan bahwa ia akan mengajukan replik pada sidang pekan depan untuk memberatkan atau membacakan nota pembelaan yang dilayangkan oleh Kolonel Prianto pada sidang kemarin. Nah, kemudian juga dari keterangan Wirdel Boy ini bahwa Kolonel Infanteri Prianto ini sudah lama berdinas di keanggotaan TNI, sehingga dengan masalah-masalah sepele seperti itu bisa diselesaikan dengan baik, bukan justru malah memperpanjang masalah dengan membuang jasad korban ke sungai. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Munir atas laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Munir dari Auditor Militer Tinggi Kolonel Wirdel Boy. Berikut liputannya untuk Anda. Oh iya, yang mereka sampaikan adalah membantah terbuktinya pasal yang pertama, pembunuhan berencana, pasal kedua, pasal perampasan kemerdekaan. Sementara untuk pasal 181, pembuang mayat kan tadi diakui. Yang disampaikan di dalam pledoi atau pembelaan tadi sebetulnya apa-apa yang telah disampaikan di dalam persidangan kemarin. Jadi baik terdakwa maupun saksi 1, saksi 2 itu beranggapan bahwa Handi Saputra itu sudah meninggal dunia. Sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kita lakukan kemarin, ahli juga menyampaikan bahwa dalam kenyataannya Handi Saputra itu masih dalam keadaan pingsan. Jadi ada satu hal yang harus diperkuat kemarin untuk replik yang akan datang, itu mengenai kesengajaan. Tim penasihat hukum tadi sudah menyampaikan ada teori kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan dengan alternatif perbuatan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 1 dan saksi 2. Itu sebetulnya adalah kesengajaan yang dengan tujuan. Dalam arti kayak gini, seandainya seorang pingsan dibuang ke dalam air, itu pasti akan meninggal dunia. Beda dengan orang yang masih sadar, yang masih bisa mempertahankan diri, itu masih ada nanti kesempatan dia untuk berenang atau apa. Jadi ini jelas bahwa ini suatu kepastian. Nah, kenapa kami taruh di sana itu pasal pembunuhan berencana? Waktu yang 5,5 jam itu cukup bagi terdakwa dan maupun saksi 1 dan saksi 2 untuk memilih perbuatan.
apakah kedua korban kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit atau ke tempat perawatan atau sengaja mereka bawa. Anugrah Ihsan Sibarani yang bertengkar dengan Rizkan Putra, pria gondrong yang viral ingin mematahkan leher Bobi Nasution akhirnya mencabut laporannya. Yang membeberkan alasannya mencabut laporan tersebut karena desakan dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ihsan sendiri mengaku telah memaafkan pelaku. Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mendampingi jukir parking Anugrah memang sempat diancam oleh pria asal Aceh, Rizkan Putra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Kartika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kartika. Ya, selamat siang Firda di studi dan juga Tribuners. Dapat kita informasikan bahwa memang benar Wali Kota Medan Bobi Nasution mendampingi korban jukir Anugrah untuk mencabut laporan atas Rizkan Putra, pengendara viral di Polrestabes Medan. Sebelumnya Anugrah melaporkan Rizkan Putra atas kasus dugaan penganiayaan dan pengancaman ingin mematahkan leher Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dalam pertemuan di Polrestabes Medan, Anugrah akhirnya bertemu dengan Rizkan yang tangannya masih diborgol dan juga masih menggunakan baju tahanan. Dalam pertemuan tersebut, Anugrah meminta agar Rizkan dapat menyadari kesalahannya dan juga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dan kemudian Rizkan juga menyambut hal tersebut dengan meminta maaf kepada seluruh pihak, termasuk Anugrah dan juga Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah mengerti bagaimana menggunakan e-parking di Kota Medan. Diketahui juga sebelumnya Anugrah mengatakan dirinya masih sempat kesal terkait dengan masalah ini, namun dirinya akhirnya ikhlas untuk mencabut laporan atas nasihat dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Diketahui sebelumnya Wali Kota Medan Bobi meminta dan juga menyarankan agar Anugrah mencabut laporannya lantaran melihat Anugrah kini sudah kembali stabil dan juga tidak ada luka memar yang berarti. Dan kemudian Bobi mengatakan bahwa untuk kasus ini dirinya meminta agar seluruh jukir e-parking dapat tercover BPJS agar jika hal tersebut terjadi lagi seperti ini dapat sudah dikendalikan dengan adanya tercover oleh BPJS. Dan juga diketahui bahwa seluruh pemberkasan Rizkan untuk urusan administrasi sudah kelar dan diketahui bahwa mulai hari ini Rizkan sudah dapat bebas dan kembali ke keluarganya. Begitu Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Kartika dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Medan Bobi Nasution dan berikut liputannya untuk Anda. Tadi kata korban atas nasihat Pak Wali nih Pak Wali, korban jadi mau berdamai Pak. Ya tadi kan saya sampaikan, saya tanya apa namanya ada ininya enggak secara tadi kan disampaikan Pak Kapolres ada penganiayaan. Kondisi hari ini sehat, tidak ada bekas yang berarti, tidak ada apa namanya sampai cacat atau segala macam, dan keluarga dari jukir kita sebagai korban juga tidak ada persoalan lagi. Jadi saya rasa hal ini tidak perlu diperpanjang karena sama kita ketahui, saya dapat informasi dan kemarin sudah komunikasi juga baik dengan keluarganya Pak Rizkan, dengan keluarganya Bang Rizkan juga sudah berniat baik. Bang Rizkan juga selama ini sudah bersikap baik. Saya dapat informasi dari Pak Kapolres. Jadi ini memang kesilapan semata saja, bukan kebiasaan atau bukan dengan kesengajaan, hanya kesilapan. Jadi sudah sepantasnya dimaafkan baik secara pribadi ataupun secara hukumnya sudah pantas lah. Pak Wali, terkait program e-parking Bapak nih, kan banyak juga titik-titik yang ada di Kota Medan ini dikuasai oleh oknum preman nih. Gimana langkah ke depan untuk Pemkot Medan? Terjadi kasus penikaman terhadap seorang pria bernama Hans di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika pada Selasa 10 Mei. Korban pasca kejadian penikaman dilarikan ke Rumah Sakit TJ Hillers Maumere oleh keluarga. Menurut keterangan keluarga korban berinisial Y, diduga pelaku tersebut adalah seorang pria yang pernah menjabat sebagai kepala desa di wilayah administrasi Kecamatan Nele. Pelaku diduga berinisial J.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat siang. Ya, halo, rekan Nofri. Rekan Nofri bisa mendengar kami dari studio? Baik, selamat siang rekan Firna. Ya. Sebelumnya minta maaf karena jaringannya agak bermasalah. Dapat kami laporkan dari Momere bahwa kemarin sekitar pukul 6:30 WITA di wilayah Wolomarang, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Biwa, penikaman terhadap warga yang bernama Hans. Dan dalam kejadian tersebut dilakukan oleh seorang pria, dan pria tersebut diketahui adalah mantan kepala desa di salah satu kecamatan. Dan setelah kejadian, Kecamatan Nele sakit oleh keluarga, dan melalui pengobatan di rumah sakit pada pukul 3 subuh korban diketahui meninggal ya, sahabat Tribuners, setelah melalui operasi selama 2 kali. Dan ada pun luka yang dikeman tersebut berada pada posisi dada bagian kanan, sahabat Tribuners. Adapun terkait dengan dari informasi yang kita himpun dari keterangan keluarga, bahwasanya awal kejadian tersebut dikarenakan oleh sikap prasangka atau rasa curiga dari pelaku sendiri yang merupakan mantan desa itu, dan kepada iparnya yang menurut pelaku bahwa istrinya itu disembunyikan oleh saudara-saudaranya yang notabene adalah iparnya. Namun sebenarnya hal itu tidak benar menurut pengakuan dari keluarga. Namun dikarenakan rasa curiga inilah yang berbuntut aksi penikaman terhadap korban pada hari kemarin, terutama pada 6:30 malam ya. Dan pada kesempatan ini juga kita berada di lokasi rumah duka ya, sahabat Tribuners. Tadi pada pagi tadi sekitar jam 3 beliau meninggal, dan pada pukul 5 diantar ke rumah duka, tepatnya di Lirang Kliung, Desa Wuliwuti, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Dan pada kesempatan itu kita bisa melihat, sahabat Tribuners, ini adalah mobil dan motor yang berada di belakang saya. Kita sedang berada di rumah duka, dan rencananya bahwa korban ini akan dikebumikan atau dikuburkan pada esok hari nanti. Dan dari informasi yang kita peroleh juga bahwa keluarga sangat menyesalkan kejadian ini, karena dari informasi yang kita dapatkan, pelaku tersebut notabene adalah ipar dari korban ini, dan mereka masih hubungan keluarga, sehingga keluarga sangat menyesalkan kejadian ini, dan mereka berharap bahwa pihak dari Polres Sika dapat menindaklanjuti kasus ini dan dapat menegakkan keadilan yang setimpalnya ya. Dan untuk saat ini informasi yang kita dapatkan dari Polres, tadi malam setelah kejadian pelaku tersebut diamankan ya, setelah melalui aksi kejar-kejaran dengan Polres, beberapa anggota polisi. Pelaku yang berinisial J itu diamankan oleh polisi, dan saat ini telah berada di Polres Sika ya, Polres Sika yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Dan informasi lanjutan bahwa keluarga juga akan melakukan aksi dalam artian untuk berusaha mengungkap kasus ini, dikarenakan bahwa selain karena pembunuhan ini juga, namun berbuntut pada aksi yang kita ketahui dari istri pelaku bahwa ini dari yang cerita yang kita dengar bahwa sebelum kejadian ini juga istri dari pelaku itu sempat mendapatkan siksaan atau
kekerasan dalam rumah tangga ya, sehingga dari korban, keluarga korban akan turun untuk melakukan aksi, dalam artinya aksi damai untuk menegakkan keadilan terhadap saudari mereka dan juga terhadap kejadian ini. Demikian dapat kami laporkan dari Maumi. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari sepupu korban yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis dari Tribun Flores. Berikut liputannya untuk Anda. Cerita bilang aku sempat ada yang tadi harus pulang, sempat tadi sempat pindah ke om dari motor sangat jadi om yang pulang sana mau membawa selendang itu om karena mau bertamu langsung masuk ke rumah korban langsung masuk ke rumah korban langsung dibilang. Jadi waktunya jam sekitar jam setengah tujuh lah, atau jam 6 atau jam setengah tujuh sudah malam hari. Saya juga pas pulang itu juga pas jam 7 tadi, sekitar setengah 7 setelah kejadian itu. Setelah itu dia bangun, dia sempat bangun, waktunya langsung keluar. Saya juga dengar cerita dari kakak dong, dia langsung lari, langsung sempat yang korban sempat bilang saya jadi istri udah langsung keluar. Lalu sempat lihat juga posisi istrinya itu udah lari di dalam rumah tapi di belakang iya, korbannya duduk di depan ruang tamu. Posisinya dia tidur kayak di ada istrinya kan salon ada kayak ringkat gitu, tapi menghadapnya ke sana bukan ke pintu, jadi ke belakang. Itu dia masuk tuh langsung dari belakang korban. Jadi pas sempat dia lari tuh istrinya sempat keluar langsung lihat ini dia. Jadi itu pasti yakin dia juga. Warga Kafling Lama RT 3 RW 8 Kelurahan Seilaikop, Sagulung pada Minggu 8 Mei digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita ditemukan di dalam rumah. Kejadian tersebut sontak membuat warga Seilaikop heboh dan keluarga korban pun histeris. Ketua RT 3 RW 8 Seilaikop Paulus membenarkan kejadian tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumbantobi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Firda. Hasil laporan dari Batam begitu bahwa terjadi peristiwa menggegerkan di RT 3 RW 8 Kelurahan Seilaikop, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Nah, jadi dalam peristiwa ini warga sempat geger begitu lantaran adanya seorang mayat wanita bernama Katrina Dewi berusia di 23 tahun ditemukan tewas gantung diri di ruang tengah rumah kediamannya begitu. Nah, peristiwa ini bermula saat kedua orang tua begitu ada kunjungan, namun setiba balik pada pukul 17.30 keluarga digegerkan begitu dengan melihat sang gadis ataupun sang putri nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri menggunakan seutas tali. Nah, peristiwa ini pun sontak membuat warga perumahan bahkan kelurahan juga turut beramai-ramai menyaksikan kejadian tersebut. Nah, berdasarkan hasil olah TKP begitu, nah motif dari pelaku nekat mengakhiri hidup lantaran diduga begitu berkaitan dengan hubungan asmara. Jadi korban ini sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan sang pacar. Nah, jadi ada komunikasi di antara mereka berujung putus dalam hubungan seperti itu hingga akhirnya sang wanita nekat mengakhiri hidup. Dan korban juga sudah dimakamkan. Ya mungkin demikian rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, tim pemadam kebakaran Kota Pangkal Pinang berhasil memadamkan si jago merah yang menghanguskan ruko Sinar Rezeki. Ruko tersebut diketahui menjual peralatan sembayang, patung pakaian, serta perlengkapan ibadah umat agama Konghucu. Kejadian kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 7 malam dan api pertama kali menghantam bagian belakang ruko di daerah Jalan Raya Koba, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda dan Tribunus mendukung Firda. Pada hari tim pemadam kebakaran Kota Pangkal Pinang berhasil memadamkan api di salah satu ruko Sinar Rezeki di Jalan Koba, yang mana ruko tersebut merupakan tempat penjualan patung, peralatan sembahyang, dan peralatan sholat ibadah agama Konghucu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 10 Mei 2022 sekitar pukul 19 IB. Kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh pegawainya, di mana kondisi ruko tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian tim dari pemadam kebakaran Damkar Kota Pangkal Pinang mendapatkan laporan sekitar pukul 19.25. Kurang lebih 20 menit, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Api tersebut berasal dari bagian belakang ruko. Dugaan sementara, kebakaran tersebut terjadi adanya konsleting listrik pada bagian belakang ruko tersebut. Kemudian tim berhasil memadamkan api. Sementara dari Kecamatan Pangkalan Baru menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati karena sebelum meninggalkan rumah, karena saat ini sering terjadinya kebakaran. Kebakaran sendiri belum diketahui kerugian berapakah jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik ruko. Sementara pemilik toko belum dapat berkomentar terkait penyebab atau berapakah kerugian yang dialami atas kebakaran ruko tersebut. Seperti itu, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Adi Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, puluhan warga mengaku menjadi korban arisan dan lelang fiktif mendatangi kepolisian Resor Kota atau Polresta Solo. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Ada sekitar 40 orang, baik dari Solo maupun Solo Raya, membuat laporan dengan membawa barang bukti transfer serta bukti kerugian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Frida dan selamat siang Tribuners. Memang benar diketahui ada sekitar 40 warga dari beberapa daerah, baik dari Solo maupun Solo Raya, yang melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa mereka diduga tertipu oleh arisan online. Tak tanggung-tanggung, dari 40 orang itu mereka mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Bahkan untuk satu orangnya sendiri bisa mengalami kerugian hingga dari jutaan hingga ratusan juta. Seperti diketahui Frida, kalau untuk dua terduga ini merupakan warga Solo dan mereka adalah pasang suami istri. Bahkan para korban ini juga sudah pernah mendatangi rumah atau kediaman dari terduga yang melakukan penipuan arisan online. Mereka pun juga sempat mengepung atau sempat mendatangi kedua terduga ini, namun karena belum ada laporan, polisi juga belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Saat ini pun tadi pagi para korban dan juga dengan kuasa hukumnya mendatangi lagi Polresta Surakarta. Seperti diketahui Frida, salah satu korbannya itu adalah warga Boyolali, di mana dia itu melakukan transaksi atau mengirimkan sejumlah uang, bahkan hampir setiap hari dengan jumlah yang tidak sedikit
atau bisa dibilang setiap harinya mengirimkan 8 juta bahkan hingga 10 juta rupiah. Begitu tidak? Ya, baik. Terima kasih Rekantara dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Flyover Kalibalau, Kecana Kedamaian Kota Bandar Lampung dibubuhi coretan mural dengan tema adat budaya Lampung. Ada banyak gambar-gambar yang dilukis oleh para seniman mural, seperti Sigir Lampung, Muli Lampung, Aksara Lampung, dan berbagai ornamen lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kiki. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi memang untuk flyover yang ada di Kota Bandar Lampung saat ini sudah banyak dilukis mural oleh para seniman mural yang memang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan uniknya, memang untuk flyover yang ada di Kalibalau Kencana, Kota Bandar Lampung ini saat ini sedang dilukis mural dengan tema adat budaya Lampung. Nah, di situ ada banyak adat budaya Lampung yang ditampilkan ataupun yang digambarkan oleh para seniman mural. Di antaranya ada busana Muli Lampung, Aksara Lampung, kemudian juga ada Siger Lampung, dan juga ada Gajah Lampung. Dan juga ada berbagai ornamen-ornamen lainnya. Nah, saat ini memang sudah ada 6 flyover dari 11 flyover yang ada di Kota Bandar Lampung yang sudah mural oleh seniman Lampung. Nah, itu dilakukan sebagai bentuk untuk mempercantik Kota Bandar Lampung sesuai dengan keinginan daripada pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Duyana. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kiki dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jambi, Saudara. Seorang personil Resmob Polda Jambi dilarikan ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi seusai berduel dengan jambret di kawasan Danau Teluk Jambi seberang pada Selasa 10 Mei. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan mengatakan, personil yang mengalami luka tombak yakni Kanit Resmob Polda Jambi AKP Silain. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda dan Tribuners. Kami informasikan memang baru saja Jambi dihebohkan dengan aksi penggerebekan seorang residivis jambret yang juga merupakan spesialis jambret di Provinsi Jambi, di mana pada penggerebekan ini seperti disebutkan di awal, Firda, satu orang personil Resmob, yaitu Kani Resmob Polda Jambi, AKP Selain mengalami luka tombak, di mana bagian perut sebelah kiri ditikam pelaku menggunakan tombak seukuran 1 meter lebih begitu. Kemudian di Reskrim Polda Jambi, maksudnya Firda, dalam kejadian ini menjelaskan bahwasanya sebelum melakukan penggerebekan, pelaku sudah mengetahui kedatangan daripada petugas. Saat merasa terkepung, kemudian pelaku sempat mengancam dari dalam rumah dengan mengeluarkan perkataan akan mengancam atau akan memberikan perlawanan kepada petugas yang berani masuk ke dalam rumahnya. Namun pada saat itu yang berada barisan terdepan adalah Kanit Resmob, sehingga saat masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menancapkan atau menusukkan tombak seukuran 1 meter lebih ke perut Kanit Resmob. Pada saat itu, Firda, rekan-rekan daripada Kanit Resmob yang bertugas langsung memberi tindakan tegas dan terukur, yaitu memberi 3 tembakan di bagian dada sehingga pelaku langsung tewas. Namun setelah itu pelaku langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, sementara untuk Kanit Resmob sendiri itu dievakuasi ke Rumah Sakit Raden Matahir. Keterangan warga sekitar kita sempat coba telusuri, Firda, di mana pada kejadian ini terjadi saat maghrib, saat masyarakat akan melaksanakan sholat maghrib. Saat itu masyarakat langsung mendengar letusan tembakan tidak terhitung. Mereka heboh dan sempat membuat masyarakat ketakutan. Nah, pada saat itu mereka melihat ada sejumlah mobil kepolisian bergerak cepat membawa Kanit Resmob ini untuk dibawa ke Rumah Sakit Raden Matahir. Nah, kemudian juga informasi Firda, update terbarunya bahwasanya saat ini Kanit Resmob sudah sadarkan diri setelah mendapat operasi
di Rumah Sakit Raden Matahir dan saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara dan mendapat perawatan lebih intensif. Begitu Firda, mungkin itu yang bisa saya informasikan. Untuk update berikutnya kita informasikan kembali. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Aryo dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ditreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus curasan surat yang mengakibatkan juga salah satu anggota kami Resmob, AKP selain mengalami luka tusuk tombak ya di bagian perut sebelah kiri. Jadi rekan sekalian sekitar jam 18.00, jadi tim Resmob Polda Jambi bergabung dengan Ofnal Polresta Jambi, kemudian juga Ofnal Polres Batanghari dan Polres Muara Jambi melakukan penyelidikan terhadap pelaku DPO. Jadi ada 11 TKP, ya, ada 6 TKP curas berada di Polres Batanghari, kemudian ada 2 TKP di Polresta Jambi, 1 curas dan 1 curat, kemudian ada 3 di Polres Muara Jambi. Tim berhasil menemukan keberadaan pelaku. Jadi pelaku itu diketahui berada di rumahnya, yaitu di daerah Kelurahan Pasir, Tanjung Pasir, ya, Tanjung Pasir. Nah, sehingga tim yang langsung dipimpin oleh Kanit Resmob melakukan upaya penangkapan. Itu di TKP, ya, di TKP keberadaan petugas sudah diketahui oleh pelaku. Pelaku sempat mengeluarkan teriakan bahwa silakan kalian tangkap saya sudah siap, saya akan melakukan perlawanan. Sehingga tim mengepung rumah pelaku, dan kebetulan yang Kanit Resmob AKP selain ini berada di bagian depan, masuk bagian depan, kemudian di dalam rumah itu tiba-tiba AKP selain ini ditusuk dengan menggunakan tombak lebih kurang 130 cm, 1 meter. Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi operasi pasar murah minyak goreng dan gula pasir di PTPN 7. Menteri BUMN Erick melihat langsung operasi pasar tersebut bersama Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Operasi pasar yang digelar di PTPN ini merupakan operasi pasar murah kedua yang diadakan oleh BUMN di Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat siang rekan Vira dan Tribuners. Untuk kesekian kalinya Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga putra daerah asal Lampung, kembali mengunjungi Provinsi Lampung ataupun kota kelahirannya. Pada momen kemarin, Bapak Erick Thohir bersama Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, mengunjungi stand dan melihat langsung operasi pasar murah yang diadakan oleh PTPN 7. Nah, PTPN 7 ini merupakan anak perusahaan dari BUMN yang bergerak di bidang gula dan sebagainya. Nah, Bapak Erick Thohir sendiri menjelaskan bahwasannya dengan adanya pasar murah ini besar harapan BUMN memberikan bantuan-bantuan dengan harga-harga yang ditawarkan oleh BUMN dengan harga yang cukup murah. Apalagi di situasi pasca Lebaran ini yang kita ketahui akan banyaknya melonjak harga-harga pakan. Dan untuk itu makanya Bapak Erick Thohir langsung terjun ke Lampung untuk melihat bagaimana situasi kondisi pangan di Lampung. Nah, dijelaskan oleh Bapak Erick Thohir sendiri bahwasannya ini merupakan langkah untuk membantu kebutuhan masyarakat demi mendapatkan akses bahan pangan seperti minyak goreng dan gula pasir dengan harga yang cukup murah. Nah, Bapak Erick Thohir juga menjelaskan bahwasannya ini bukti nyata bahwasannya BUMN itu hadir untuk masyarakat dan untuk membantu masyarakat. Terutama untuk memastikan jika pasar sedang tak seimbang maka dilakukannya intervensi yakni melalui operasi pasar tersebut. Nah, ditambahkan oleh Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, bahwasannya beliau sangat mengapresiasi
atas langkah dari BUMN untuk memberikan stimulan-stimulan agar harga-harga yang komoditi seperti bahan pangan bisa diintervensi. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 8 rumah dinas atau asrama tentara milik Pusdikjas Kodiklat TNI AD Cimahi hangus terbakar di Jalan Sukimun, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada Selasa 10 Mei. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Jayusman mengatakan, kebakaran bermula saat api yang berada di bagian atas rumah merembet langsung ke seluruh rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Deanza Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Deanza. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kebakaran yang terjadi di 8 rumah dinas milik Pusdikjas atau Pusat Pendidikan Jasmani Kodiklat TNI AD Cimahi terjadi terbakar pada kemarin atau Selasa siang pada pukul 12.10. Di mana damkar Kota Cimahi tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 12.40. Adapun kebakaran bergulat ketika api terlihat di salah satu rumah yang berada di atap dan lalu merembet ke seluruh bagian rumah yang dimana 8 rumah tersebut satu atap, jadi tergabung hanya dipisahkan oleh tembok. Dan damkar Kota Cimahi melaksanakan pemadaman sekitar dalam waktu 2,5 jam, di mana saat itu damkar kesulitan karena api yang cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Adapun kerugian yang terjadi karena akibat kebakaran tersebut mencapai 900 juta. 500 juta merupakan kerugian bangunan dan 400 juta merupakan kerugian untuk barang. Sedangkan pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun hingga kini para korban yang mengalami rumahnya terbakar saat ini mengungsi ke rumah dinas lainnya. Seperti itu, Firda, yang dapat saya laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Deanza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sepasang pengantin di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat harus terpaksa menggelar resepsi pernikahan di tengah kepungan banjir. Resepsi berjalan lancar meski panggung resepsi terendam air luapan Sungai Kayan dan Tebidah. Resepsi pernikahan di tengah kepungan banjir tersebut terjadi di Kecamatan Kayan Hulu Sintang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik rekan Firda dan juga Tribun, dimanapun Anda berada, benar sekali pada beberapa waktu lalu sepasang pengantin di Kecamatan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terpaksa harus menggelar resepsi pernikahan di tengah kepungan banjir karena kecamatan tersebut pada hari Senin itu dilanda banjir akibat luapan Sungai Tebidah dan juga Sungai Kayan. Resepsi panggungnya itu lebih dari mata kaki orang dewasa terendam banjir dan sebagian tamu undangan juga terpaksa harus menggunakan sampan. Banjir saat ini sudah surut dan ada beberapa dampak juga yang saat ini masih dirasakan, yaitu dampak jembatan yang rusak. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Agus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga perantauan Desa Sukabumi, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, memiliki tradisi unik untuk mempererat silaturahmi saat mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Tradisi marga haji di Desa Sukabumi dikenal dengan julukan mudik bahong, dalam artian mudik bersama saat hari raya atau hari besar lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Alan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Oku Selatan perihal mudik di Hari Raya Idul Fitri ini memiliki tradisi unik, salah satunya itu mudik bahong. Artinya mudik bahong ini mudik bersama saat hari-hari besar, terutama di
Hari Raya Idul Fitri beberapa hari lalu. Mudik Bahong sendiri merupakan tradisi yang baru saya dibentuk dalam beberapa tahun terakhir, sehingga para pemudik ini yang khususnya di wilayah Desa Sukabumi, Kecamatan Boys 3D Haji maksudnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dilakukan penjemputan di terminal hingga di suatu desa itu disambut oleh warga desa dan juga disambut dengan tarian adat tradisional dari desa setempat. Mudik Bahong sendiri diartikan oleh warga setempat ataupun tokoh masyarakat setempat merupakan agar terciptanya tali silaturahmi antara warga pemudik, warga yang merantau di wilayah Pulau Jawa walaupun dan juga di Provinsi Lampung dan sekitarnya, agar jalan silaturahminya itu terjalin erat. Sementara itu perangkat desa setempat juga sangat mengapresiasi terkait tradisi yang dinamakan oleh warga Mudik Bahong ini. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos, Alan, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Target Kementerian Perdagangan mematok harga minyak goreng curah Rp14.000 mulai Selasa 10 Mei. Sementara di pasaran Banjarmasin masih belum ada realisasinya. Pantauan di agen minyak goreng di Blok Sembako Sentra Antasari Banjarmasin, harga minyak goreng curah dijual dengan harga Rp15.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Salmah Saurin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salmah. Halo rekan Salmah. Halo rekan Salmah, bisa mendengar kami dari studio? Halo, rekan Salma? Ya, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami, Salma. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu antar provinsi Aceh Jawa. Kedua tersangka yakni MA, 29 tahun, warga desa Munasapuk, Kecamatan Idi Rayek, dan US 41 tahun, warga desa Sonebek Buya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Seni Henry yang akan melaporkannya. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu antar provinsi Aceh dan Jawa. Kedua tersangka yang diamankan yakni MA, berusia 29 tahun, warga desa Menasapu, Kecamatan Idirayu, dan US 41 tahun, warga desa Senembuk Buya, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Harisandi Sinurat didampingi oleh Kasat Narkoba AKP Nofrizal DSH dan Kasih Humas Polres Aceh Timur AKP AS Nasution SH pada Selasa kemarin mengatakan bahwa kedua tersangka diamankan dari sebuah kebun sawit di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, yaitu pada Senin 9 Mei sekitar pukul 16 WIB. Penangkapan kedua tersangka, kata Kapolres, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kedua tersangka selama ini menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian petugas dari Besar Narkoba Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli. Setelah melakukan penyamaran sebagai pembeli, personil Satres Narkoba Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 1 kilogram sabu-sabu dari kedua pelaku yang disimpan
pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. Menurut Kapolres, kedua pelaku diduga kuat sebagai pengedar narkoba lintas antar provinsi Aceh Jawa, di mana kedua pelaku diduga sebelumnya juga sudah pernah mengirimkan narkoba ke Pulau Jawa menggunakan mobil Avanza pada Hari Raya Idul Fitri lalu. Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut Kapolres, kedua tersangka terancam dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Demikian rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Seni Hendri dari Tsunami News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Seni Hendri dari Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Harisandi Sinurat. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Satuan Narkoba. Kita, para penyidik kita kemarin hari Senin sekira pukul 16 berhasil mengungkap sindikat narkoba jenis sabu-sabu. Kita telah menangkap barang bukti sebanyak 1 kg sabu-sabu dan dengan 2 tersangka atas nama U dan atas nama M. Keduanya adalah warga Kabupaten Aceh Timur, 1 warga Idi Tunong dan 1 warga Idi Raya. Dan kedua pelaku ini adalah bagian daripada jaringan narkoba antar provinsi, yaitu Aceh dan Jawa, di mana sebelumnya termonitor bagi kita sudah ada yang barang bukti yang sudah berhasil mereka jual ke daerah Jawa, dan ini yang kedua yang berhasil kita ungkap. Tapi hasil daripada informasi yang kita miliki, keduanya ini adalah betul-betul jaringan narkoba yang sudah lama bermain terhadap kasus narkoba ini. Dan salah satu pelaku ini sudah pernah ditangkap dan sekira tahun 2016 yang lalu, dan akhirnya keluar dan bermain lagi. Jadi ini akan tetap kita proses sampai tuntas. Polres Aceh Timur tidak akan pernah berhenti untuk bisa memerangi narkoba. Target Kementerian Perdagangan mematok harga minyak goreng curah Rp14.000 mulai Selasa 10 Mei, sementara di pasaran Banjarmasin saat ini masih belum ada realisasinya. Pantauan di agen minyak goreng di Blok Sembako Sentra Antasari Banjarmasin, harga minyak goreng curah dijual dengan harga Rp15.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Salmah Saurin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salmah. Baik rekan Firda, dari hasil pantauan kemarin bahwa harga minyak goreng curah di pasaran Banjarmasin, Sentra Antasari masih belum ada realisasi dengan harga diharapkan oleh di Kementerian Perdagangan Rp14.000 per liter. Sebagaimana kami pantau di agen minyak goreng di Sentra Antasari kemarin, di minyak curah masih dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Menurut pihak agen ataupun pedagang setempat, bahwa harga minyak goreng curah per liter Rp15.000 itu sudah berlaku sejak sebulan yang lalu. Sebelum Lebaran, mereka sudah menjual dengan harga Rp15.000 per liter. Dikatakan pula bahwa minyak goreng curah dalam seharinya keperluannya sangat besar sekali, atau dalam satu toko ada bisa sampai 2 drum atau dalam literan 400 liter. Harapan para konsumen, baik itu pedagang maupun ibu rumah tangga, bahwa harga minyak goreng benar-benar bisa terrealisasikan dengan harga sesuai rencana pemerintah. Namun kenyataan di lapangan, terlebih lagi minyak kemasan, untuk minyak curah memang bisa didapatkan dengan harga Rp15.000 per liter, sementara
minyak goreng kemasan masih bertengger pada harga 24.000 per liternya. Dan demikian laporan dari saya, Salma Saurin. Ya, baik. Terima kasih rekan Salma Saurin dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Salma dari agen karyawan di toko minyak goreng di Sentra Antasari bernama Atul. Berikut liputannya untuk Anda. Harga 15.000 per liternya. Sudah kapan? Sekitar sebulan yang lalu. Waduh, sudah 1 bulan yang lalu ya. Tapi untuk yang kemasan gimana? Kalau kemasan masih sama, harganya 24 harga per liternya. Per liter. Jadi tidak ada informasi terakhir untuk harga kemasan ada penurunan belum? Belum ada. Berarti untuk masih minyak curah ya? Iya. Tapi 1 bulan yang lalu? Iya, 1 bulan yang lalu. Ini ada informasi baru lagi bahwa bakal akan terjadi penurun lagi 14.000 per liter. Bagaimana tanggapannya Mbak? Tanggapannya gimana kalau ada penurunan lagi? Bagus. Kan untuk masyarakat. Iya, pasti. Kalau untuk kemasan kan lebih mahal, lebih jauh bedanya. Untuk yang sementara ini yang 15.000 aja udah beda 9.000 sama minyak kemasan. Jadi permintaannya bagaimana? Banyak ya? Berapa perbandingannya? 9.000. 9.000 ya. Waduh. Jadi misalnya sehari berapa banyak minyak goreng curah yang laku? Seharinya aja sampai berapaan? Sekitar 2 drum. 2 drum itu berapa liter tuh? 400 literan sehari. Iya. Kalau minyak goreng Bang pina begarak juga atau ada? Ada. Kurang. Jadi sehari paling banyak berapa laku? Kada yang minyak kemasan. Paling sekitar 2 dus lah. 2 dus itu berarti berapa liter dah? Sekitar 24 liter aja. Oh, 24 liter. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik Lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi.
Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik Lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi Jasa Marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik Lebaran mending malam atau siang hari ya? Apa saja pertimbangan resikonya? Musim mudik Lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik Lebaran di siang hari. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Yunisara meresmikan sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi di tempat baru Jalan Imam Bonjol, Kota Batu pada Selasa 10 Mei. Sebelumnya, PAUD Cahaya Permata Abadi mengontrak sebuah rumah di Jalan Samadi selama 10 tahun. Tempat yang baru ini tidak mengontrak, melainkan dikelola sendiri oleh Yayasan Cahaya Permata Abadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Beni Indo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beni. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang pemirsa. Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa kemarin baru saja Yunisara meresmikan tempat baru PAUD Cahaya Permata Abadi yang memang selama ini dikelola oleh Yunisara. Jika selama ini kita mengenal Yunisara sebagai seorang penyanyi, ternyata di belakang kegiatan Yunisara ada juga kegiatan di sektor pendidikan. Dan informasi yang kami dapat di lokasi bahwa tempat ini memang dikelola sendiri oleh yayasan yang juga diketuai Yunisara menjadi pembinanya di dalamnya. Dan ini menjadi tempat yang berpindah karena sebelumnya berada di rumah sewa yang sudah disewa selama 10 tahun. Dan di tempat baru ini bisa menampung lebih dari 160 murid. Dan ini diharapkan Yuni bisa menjadi dampak positif, terutama bagi pendidikan Kota Batu dan khususnya masyarakat sekitar, terutama anak-anak yang bisa sekolah di situ. Dijelaskan lebih jauh kenapa Yuni kemudian memilih tempat ini, karena memang dia lahir di Kota Batu, di Kelurahan Sisir, dan dia juga ingin memberikan atau berbuat banyak terhadap tempat kelahirannya di Kelurahan Sisir ini. Sehingga dia juga mendirikan sekolah yang cukup modern dan berada di tengah-tengah kota, dan gedungnya ini 2 lantai. Di dalam ruangan ada AC sehingga murid-murid bisa belajar dengan tenang. Jadi di sekolah ini ada grade dari PAUD, kemudian anak TK, dan yang terakhir bisa menjadi tempat penitipan anak. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Beni Indo dari Surya atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Beni dari Yunisara, pemilik PAUD Cahaya Permata Abadi. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya saya ngajak anak-anak saya untuk napak tilas di Batu. Tempat kelahiran bundanya itu di sini. Nah, akhirnya kita waktu itu nyari hotel juga penuh. Akhirnya kita dapat rumah sewaan gitu, di situ yang bisa tinggal. Jalan Sareh. Terus kita pamitan sama Bu Anggun ternyata ngajarnya plafonnya udah mau jatuh gitu.
Terus iki ada sekolah tak bubar no gini-gini. Jangan Pak gitu. Nah, saat itu juga saya cari kontrakan untuk anak-anak sekolah dipindahkan. Berawal dari situlah selanjutnya itu terjadi. Terus jadi mudah saya datang ngecat apa segala macam, bikin ornamen anak-anak apa segala macam. Itu berjalan tapi nggak nyangka sampai 10 tahun juga gitu, 10 tahun lebih. Sekolah ini mudah-mudahan saya bisa menerapkan mungkin subsidi silang nanti pada akhirnya. Jadi yang mampu bisa membayarkan untuk yang tidak mampu, karena memang fasilitasnya kami juga sudah memungkinkan untuk melakukan itu. Belakangan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat tidur peternak sapi menjadi tak nyenyak. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus PMK sendiri telah menyerang ribuan hewan ternak di Jawa. Tak terhitung beberapa ekor sapi yang tewas akibat virus tersebut. Akibatnya peternak sapi memutuskan untuk menghentikan suplai sapi dari Jawa untuk memutus rantai penyebaran virus PMK. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zain. Baik, selamat siang Firda. Jadi dapat disampaikan dari wilayah Balikpapan sendiri, beberapa peternak sapi memutuskan untuk menghentikan suplai ternak khususnya sapi dan kambing dari wilayah Pulau Jawa, terutama dari Provinsi Jawa Timur yang belakangan ini ditetapkan sebagai wabah untuk virus PMK tersebut. Salah satu peternak, Muhammad Abdu, mengatakan bahwa dia sudah memesan kurang lebih ada 30 ekor sapi jenis limousin yang terpaksa ditahan di kawasan Pulau Jawa. Nah, dan dia sementara ini belum merasa rugi karena memang masih ada stok sapi yang bisa diperdagangkan. Namun sampai waktunya nanti apabila memang terpaksa dia harus mendatangkan sapi, kemungkinan dia akan memilih jalur alternatif, yaitu mendatangkan ternak sapi dari Sulawesi ataupun melalui dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sudah melakukan monitoring atau pemantauan ke sejumlah peternak di Balikpapan, dan memang untuk sementara ini hasilnya sendiri masih dinyatakan negatif atau dinyatakan aman. Namun informasi ataupun rumor yang beredar gejala PMK atau penyakit mulut dan kuku ini sudah sampai di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tapi untuk selanjutnya dari hewan-hewan ternak tersebut sudah diambil sampelnya untuk diujikan di lab di salah satu rumah sakit rujukan di Surabaya. Nantinya dari hasil pengujian tersebut akan dilakukan pengambilan kesimpulan apakah memang virus PMK sudah masuk ke wilayah Kalimantan atau belum. Tapi yang pasti dari pihak dinas terkait sudah memastikan sementara ini dari virus PMK belum sampai di Kota Balikpapan, sehingga untuk transaksi penjualan ternak di Kota Balikpapan masih bisa dilakukan, hanya saja belum bisa ataupun menutup diri agar tidak ada lalu lintas ternak dari Pulau Jawa untuk masuk ke Balikpapan. Demikian Firda yang bisa dilaporkan. Ya baik, terima kasih rekan Muhammad Zain dari Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Zain dari seorang peternak bernama Muhammad Abdu. Berikut liputannya untuk Anda. Mas, gimana Mas untuk pengiriman sapi? Kabarnya kan ada penyakit sapi ini gimana? Ya, untuk sementara sapi-sapi dari Jawa pengirimannya kami stop dulu ya. Ada beberapa ekor di sana juga sapi kita di BK Farm di Jawa sana tidak bisa dikirim lantaran adanya wabah ini. Kita juga terus terang mau bagaimana lagi ya, sudah qadarullah, uang sudah ratusan juta kita belikan sapi, nggak bisa dikirim ke sini untuk kurban. Mau nggak mau kita ya pakai sapi yang ada aja sekarang. Mungkin nanti ada tambahan sapi ya dari jalur lain, dari Sulawesi. Untuk sapi-sapi di sini sendiri kondisinya kayak apa? Mengingat kan virusnya ada dari Jawa. Tadi dari dinas peternakan sudah survei ke sini juga. Mereka datang untuk melihat riwayat sapi ini. Mereka tadi menyampaikan kalau sudah sapi ini 4 bulan ke belakang sebelumnya itu berarti sudah aman. Jadi sapi yang datang 4 bulan ke belakang sampai sekarang itu dilihat
dia mengenali ciri-cirinya. Dari kalau dia kena penyakit PMK itu dia mulutnya berlendir, terus itu ada seperti bintik-bintik di dekat hidung sama mulutnya, sama kukunya pecah-pecah rusak, bahkan ada yang lepas. Informasi teman di Jawa sudah ada informasi sudah 1.000 ekor yang kena. Berapa kerugian akibat tertahannya sapi? Kalau rugi sih saat ini belum ya, karena kami juga masih menunggu kepastiannya nanti seperti apa. Kalau uang yang sudah di sana ya ratusan juta. Ada berapa sapi? Juta. Sapi di sana kurang lebih sekitar 30 ekor. Jenis apa ini? Jenisnya ya jenis sapi-sapi begini, limusin, simental. Mas, artinya pada Idul Adha tahun ini para peternak pasti bakal mengalami keterbatasan sapi ya? Kekurangan nggak kira-kira? Kekurangan sapi bisa jadi, khususnya sapi-sapi besar ya. Karena kalau dari Jawa sapi-sapi yang seperti ini. Kalau sapi-sapi lokal seperti Bali memang sih porsinya lebih besar kalau di sini kebutuhan. Posko angkutan Lebaran 1443 Hijriah di Bandara Sentani, Papua telah resmi ditutup pada Selasa 10 Mei. Posko Lebaran ini telah dilaksanakan selama 16 hari yang dimulai pada 25 April hingga 10 Mei 2022. Upacara penutupan posko pemantauan selama mudik Lebaran secara langsung dipimpin oleh General Manager Bandara Sentani di area lobi Bandara Sentani pada 10 Mei sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Iya, baik Firda dan juga Tribuners, posko angkutan Lebaran 1443 Hijriah di Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua telah resmi ditutup pada Selasa 10 Mei 2022 kemarin. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami awak media, ini upacara penutupan posko pemantauan selama mudik Lebaran secara langsung dipimpin oleh General Manager Bandara Sentani di area lobi Bandara Sentani Jayapura pada 10 Mei 2022 tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan ini Firda dan juga Tribuners berdasarkan hasil evaluasi pada masa penyelenggaraan posko angkutan Lebaran 1443 Hijriah, ini dilaporkan telah berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan kondusif. Dan penutupan posko terpadu tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari otoritas bandara, personil dari TNI Polri, Airnav, Kantor Kesehatan Pelabuhan, BMKG, dan stakeholders lainnya. Dan dalam kesempatan wawancara kepada awak media, termasuk kami pihak tribunpapua.com, Firda dan juga Tribuners, ini General Manager Bandara Sentani, Iwan Novi Hantoro, dirinya mengatakan bahwa secara khusus pihaknya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mengoptimalkan jasa pelayanan udara. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penumpang, khususnya para pelaku pemudik begitu, yang telah melakukan perjalanan udara di periode mudik Lebaran di tahun ini dengan baik dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan serta anjuran dari pihak maskapai maupun otoritas di Bandara Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. Termasuk dikatakannya atas kerjasama yang baik, solid, dan juga saling menjaga koordinasi, komunikasi, sehingga posko Lebaran yang telah berjalan dengan baik dan tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan di bandara secara ketat. Dan dalam kesempatan penutupan posko angkutan Lebaran itu juga, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pihaknya menyampaikan bahwa pergerakan puncak arus mudik di Bandara Sentani terjadi pada H-2 Lebaran, yakni pada Sabtu 30 April 2020 lalu. Dan sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+5, yaitu Minggu 8 Mei 2022 lalu, dengan jumlah orang mencapai 6.032 penumpang, serta frekuensi penerbangan ini sebanyak 78 penerbangan yang melalui Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. Dapat saya laporkan juga, Firda dan Tribuners, selama berlangsungnya posko terpadu Lebaran 2022 kali ini, Bandara Sentani telah melayani sejumlah 80.511 penumpang atau naik 58% dari 2021 lalu, dan 1.961 penerbangan atau naik 20%, sedangkan untuk kargo mengalami kenaikan 25%, yakni sebesar 4.194.686 kg. Firda, demikian informasi sementara yang dapat saya bagikan terkait dengan penutupan posko arus mudik Lebaran 1443 Hijriah di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Aldi dari General Manager Bandara Sentani, Papua, Iwan Novi Hantoro. Berikut liputannya untuk Anda. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani Jayapura mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus
memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pelaksanaan posko angkutan lebaran tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin kita menyelenggarakan posko mulai dari tanggal 25 April sampai dengan hari ini tanggal 10 Mei, yang mana kita laksanakan selama 16 hari. Di situ di dalam pelaksanaan kalau saya lihat kemarin sangat luar biasa dalam hal koordinasi, komunikasi maupun kerjasama antar instansi ya atau stakeholder yang terlibat di Bandara Sentani ini. Demi bisa mendapatkan solar, puluhan sopir truk dan bus rela menginap di kawasan SPBU di pertigaan Jalan Gubernur Syarkawi dan Jalan Tembus Bandara Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Solar yang datang pada pagi hari menjadikan sopir rela antri sejak malam hari demi bisa mendapatkan jatah solar. Antrian solar sendiri dimulai dari sore hari hingga malam hari, bahkan hingga pagi hari, sehingga sopir diharuskan untuk menginap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Milna Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milna. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, kegiatan supir truk dan bus yang harus menginap di SPBU di Kalimantan Selatan ini sendiri bukan hal baru terjadi. Bahkan sebelumnya pada April 2022 kemarin, Menteri SDM Arifin Tasrif yang juga sempat mendatangi SPBU di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga mendapatkan keluhan terkait sopir yang mengeluhkan harus menginap dari malam di kawasan SPBU demi bisa mendapatkan jatah solar di SPBU. Dan berdasarkan pantauan saya sendiri di SPBU di pertigaan Jalan Gubernur Syarkawi dan Jalan Tembus Bandara Syamsudir-Nur di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru, antrian sopir yang harus menginap dari sore hari hingga pagi hari memang terjadi setiap hari agar bisa mendapatkan solar yang biasanya ada pada pagi hari. Dan sopir sendiri biasanya harus tidur di dalam truk mereka, dan ada juga yang tidur di gubuk-gubuk warung pemilik warung yang tidak difungsikan atau tidak berjualan pada saat malam hari. Dan untuk pasokan solar sendiri sebelumnya dari Menteri SDM Arifin Tasrif juga menjanjikan akan menambahkan pasokan solar ke SPBU, namun antrian dari sopir bus dan juga sopir truk di Kalimantan Selatan yang bahkan harus menginap demi mendapatkan solar masih terjadi. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Milna dari Banjarmasin Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari seorang sopir truk bernama Ohan. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau kada nginap kan dapat solar, Pak? Jelas saya kada dapat solar. Nginap. Kalau nginap besok Pak dapat. Besok pagi berarti? Pagi. Dan ini dari mana, Pak? Kami kah? Inggih. Kalau saya kan dari rumah. Dari Banjarmasin atau Banjarbaru? Oh, inggih. Dan ini supir truk? Truk, ada dam yang merah tadi. Oh, truk dam merah, Pak. Bawa apa biasanya, Pak? Macam-macam, batu, tanah merah, pasir, batu gunung. Sudah seringkah nginap di sini, Pian, Pak? Iya, pokoknya seminggu 2-3 kali di sini. Habis minyak ke sini, habis minyak ke sini. Nginap terus, Pak, rencak Pian, Pak? Nginap terus, kada bisa, langsung datang dapat, kada bisa. Oh, kada bisa. Kada bisa di sini. Oke. Lain kayak di lain. Kalau di lain tuh andak cuma kada dapat. Oh. Lansirannya banyak. Lansirannya banyak. Kalau di sini kan ada lansiran. Jadi lansiran ada aja, cuma harus lantri juga kada boleh. Sini serobot kada bisa. Oke. Nah, itu. Pian di sini nginepnya sorangan atau ada kawanan supir truk lain ada juga? Di sini semua nginap ada semua. Yang nginap juga ada yang pulang. Soalnya di sini kan ada jaga malamnya.
Itu kalau teman-teman saya di belakang sana nginep juga dia. Nginep juga. Oh, oke. Kada takut kah nginep di sini, Pak? Apa yang ditakutin? Yang penting dapat solar gitu, Pak lah. Harga normal gitu, Pak lah. Ini harga normal standar. Oke. Itu harga standar subsidi di sini. Pak, siapa pian Pak tadi, Pak? Pak Ohan. Pak Ohan. Nah, harapan pian gimana Pak terkait solar ini, Pak? Oh, sekira lancar aja ya, kalau mudah-mudahan lancar aja. Oke. Lansiran kan kada ada istilahnya kada kawa di sini. Dan kami bisa begawi ya, ada minyak dapat minyak lah sekira kada malam kayak ini aja nah itu. Supaya kada nginap lagi Pak lah. Kalau nginap terus capek Pak. Kada bisa ngumpul keluarga berarti Pak lah. Bukannya kada bisa, cuma kan di sini bisa aja ya kita dapat minyak esok dapat. Kerja kita. Iya. Bisa 1 hari, 2 hari. Antri lagi. Iya. Jadi bisa 3 kali seminggu Pak lah antri di sini. 3 kali seminggu. Oke, siap Pak. Tergantung kita kerja juga Pak. Gitu. Ini minyaknya agak susah, habis lebaran aja susah kayak apa ya lo le. Apalagi belum lebaran kemarin. Siap Pak. Agak sakit. Berarti nginepnya di mobil, di dalam truk atau di luar sini Pak? Di dalam truk. Di dalam truk nginepnya. Tidur di mobil tukang. Kada nyamuk Pak? Nyamuk di mana-mana. Sudah biasa sudah Pak lah. Sudah biasa. Tapi ini ada yang bawa keluarga lah juga Pak nginap di sini Pak. Ada. Rata-rata bapak-bapak semua itu Pak lah. Bapak semua kada ada yang ke keluarga tuh ada. Kalau ada yang bawa anak itu kada ada Pak lah. Perayaan setahun kepemimpinan Wali Kota Manado Andre Anggau dan Wakil Wali Kota Richard Swalang dirangkaikan dengan launching Batik Manado pada Selasa 10 Mei di Ruang Serbaguna Pemkot Manado. Andre Anggau dan Richard Swalang bersama istri masing-masing mengenakan batik Manado saat menghadiri perayaan tersebut. Andre Anggau mengenakan baju batik Manguni dengan warna merah dan motif campuran motif Manguni, daun niur, ikan purba, serta aksara Malesung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kemarin adalah tepat setahun kepemimpinan dari Wali Kota Manado, Andre Anggau dan Wali Richard Swalang. Jadi Andre Anggau ini sempat viral beberapa waktu lalu karena dia adalah Wali Kota Konghucu beragama Konghucu pertama di Indonesia. Dan peringatan setahun kepemimpinan keduanya dilakukan di Ruang Serbaguna kantor Pemkot Manado pada kemarin. Jadi dalam peringatan tersebut dilakukan syukuran atas capaian-capaian yang dicapai keduanya selama memimpin Manado pada waktu setahun di mana sudah banyak terjadi perubahan di Kota Manado. Kota Manado tidak banjir lagi, kemudian masalah sampah cukup teratasi dan hal-hal infrastruktur lainnya dibenahi, dan salah satu yang istimewa adalah launching batik Manado. Jadi ada 5 batik Manado 5 corak yang diluncurkan, yang kesemua batik itu menunjukkan perpaduan ciri budaya, modernitas, toleransi, maupun keindahan alam di Manado. Dan pada kesempatan itu, kedua pemimpin Manado ini mengenakan batik sesuai dengan pilihan masing-masing. Jadi Andre Anggau dia mengenakan batik berwarna merah, batik Manguni, sementara Wawali Richard Swalang mengenakan batik harmonis, bercorak harmonis. Jadi batik ini juga menjadi salah satu akan disosialisasi penggunaannya di kalangan ASN Manado, dan juga akan menjadi salah satu semacam UMKM dalam menunjang pariwisata di Manado dan Sulawesi Utara. Demikian, Fir. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Arthur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Banten. Saudara Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi oleh wakilnya Andika Hasrumi meminta maaf kepada masyarakat Banten. Itu disampaikan ketika meresmikan Banten International Stadium atau WIS pada Senin 9 Mei malam. Permintaan maaf tersebut terkait masa jabatan Wahidin Halim dan Andika Hasrumi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang akan berakhir pada 12 Mei 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan rekan Tajudin.
Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Wakil Gubernur Banten Andika Hajrumi akan berakhir esok hari, di mana tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022 Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten masa akhir jabatannya telah selesai. Di mana sebelum akhir masa jabatan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten selesai, Wahidin Halim menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat ketika melakukan peresmian Banten International Stadium yang digelar pada 9 Mei 2022 kemarin. Di mana permintaan maaf itu ia sampaikan kepada masyarakat Banten yang hadir dalam acara peresmian tersebut, di mana ia mengatakan bahwa selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten, dirinya belum bisa memaksimalkan dan belum memenuhi harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat Banten. Kemudian sebelum mengakhiri masa jabatan tersebut yang akan berakhir esok hari ini, Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Andika Hajrumi memohon pamit kepada masyarakat Banten, di mana ia meminta izin kepada masyarakat untuk berhenti sejenak untuk beristirahat sambil bertafakur dan muhasabah diri. Di mana dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan Gubernur Banten, di mana dirinya sebelum mengakhiri masa jabatannya, Wahidin Halim mengatakan kepada masyarakat bahwa dirinya sampai dengan hari ini perlu disampaikan bahwa dirinya mengaku tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum ataupun penyimpangan yang bisa menyebabkan dirinya terjerat kasus hukum. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Banten pada saat berada di stadion atau di Banten International Stadium ya di hadapan seluruh masyarakat yang hadir di sana, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang berlokasi di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung dipastikan dapat digunakan untuk markas Persib Bandung di ajang Liga 1 musim 2022-2023 Juli mendatang. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Ferry Cahyadi Rismafuri memastikan bahwa Stadion GBLA dapat kembali digunakan untuk menggelar pertandingan Persib Bandung. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jabar ada Cipta Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cipta. Ya, terima kasih Firda. Pada saat kemarin, Selasa 10 Mei 2022, Komisi C DPRD Kota Bandung yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Ferry Cahyadi Rismafuri meninjau langsung kondisi serta kesiapan pemanfaatan dari Stadion Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat, yaitu Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, di mana lokasi ini dipersiapkan atau diharapkan dapat menjadi home base bagi tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat yaitu Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 yang direncanakan akan bergulir pada Juli 2022 mendatang. Berdasarkan pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh Komisi C bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dispora, Bapak Edi Marwoto, dan jajaran OPD pemerintah Kota Bandung lainnya, bahwa beberapa fasilitas yang ada di sana disebutkan dalam kondisi persiapan atau dipersiapkan untuk menggelar acara event tahunan tersebut. Namun ada beberapa fasilitas yang perlu dilakukan percepatan perbaikan, yang salah satunya terkait masalah fasilitas penunjang seperti toilet dan bangku penonton yang karena faktor cuaca warnanya mulai pudar. Namun secara keseluruhan bahwa Ferry Cahyadi Rismafuri mengatakan bahwa kondisi GBLA dalam keadaan siap untuk menggelar event sepak bola Liga 1 musim 2022-2023. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Kota Bandung itu Foromar Silalahi, bahwa GBLA ke depan bukan hanya digunakan sebagai sarana atau fasilitas berkegiatan pertandingan sepak bola saja, namun ia berharap akan dijadikan sebagai sport tourism, yaitu olahraga yang dipadukan dengan pariwisata. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan dari
Kepala Dispora atau Dinas Pemuda dan Olahraga Bapak Edi Marwoto mengatakan bahwa GBLA dalam kondisi baik-baik saja, tidak seperti apa yang digambarkan di isu-isu di luar sana, dan mengatakan bahwa GBLA siap untuk digunakan oleh Persib kapanpun Persib membutuhkan stadion tersebut untuk melakoni laga tandang di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Cipta Permana dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Cipta dari anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Volmer, dan juga Volmer Silalahi, dan juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Edi Marwoto. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah sekian lama kita pandemi COVID-19, kemudian kita selesai cuti dan libur Idul Fitri, tentu ini kesempatan pertama diambil oleh Komisi C untuk melakukan peninjauan aset daerah Kota Bandung yang sangat ikonik, yaitu Tower GBLA. Ini salah satu ikon di mana warga Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya sangat berharap segera bisa dimanfaatkan untuk event-event olahraga peningkatan prestasi. Kita berharap bahwa nanti pola pemanfaatan dan pengelolaan GBLA ini bisa dilakukan secara profesional begitu ya, tetapi juga harus ada visi pengembangan GBLA ke depan. Karena kita ingin GBLA ini merupakan sarana olahraga pengembangan prestasi dan sekaligus menjadi Kota Bandung ikon olahraga di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa kali Jawa Barat, Kota Bandung menjadi juara begitu dari event-event olahraga skala nasional begitu ya, dan tentu kita berharap ini menjadi semacam pengembangan sport tourism. Jadi ada sarana edukasinya, ada sarana prestasinya, dan ada sarana pariwisatanya. Nah, dengan demikian kami berharap ada percepatan kaitan dengan segera dilakukan kerjasama untuk pengelolaan, sehingga bisa dalam waktu singkat kita bisa menikmati berbagai event olahraga prestasi di Kota Bandung, ditambah lagi event-event lainnya untuk meningkatkan pariwisata di Kota Bandung. Terkait ya, intinya Dewan mengecek sampai sejauh mana lah kondisi GBLA yang sebenarnya. Pada prinsipnya bahwa DPRD mendukung ya apa yang menjadi kebijakan eksekutif dan dari Dewan Kota. Cuman memang dibutuhkan proses percepatan. Seperti harapan dari Bobotoh, GBLA ini seperti apa dan kedepannya akan seperti apa. Kalau kita lihat memang GBLA ini kita akan proses kerjasama dan pihak ketiga. Memang ini sudah melakukan proses. Mudah-mudahan di tahun ini sudah ada pemenang mitra. Nah, namun dari itu juga Dewan tadi mengharapkan ada proses percepatan. Intinya bahwa GBLA bisa dipakai Persib atau tidak, itu sebenarnya. Nah, kami tadi jawab, insya Allah bisa kita GBLA kapanpun bisa digunakan Persib. Nah, insya Allah, nah itu minta harapan dari Dewan coba disampaikanlah ke publis, agar publis juga mengetahui sebenarnya tidak ada permasalahan dengan GBLA sebenarnya gitu. Nah, cuman kan kita juga perlu ada koordinasi dengan pimpinan itu karena Kita ke DKI Jakarta, Saudara. Eka Sugiyarti 30 tahun kehilangan barang-barang berharga ketika rumahnya di Jalan Kalibaru Barat 4, RT 3 RW 12, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dibobol oleh maling pada Jumat 6 Mei lalu. Dari sekian banyak barang yang diambil, salah satunya adalah uang tunai senilai 30 juta rupiah yang ia simpan di dalam lemari pakaian. Eka mengatakan uang itu sangat berharga bagi keluarganya. Pasalnya uang tersebut adalah tabungan yang dikumpulkan Ibunda Eka untuk berangkat ke Mekah demi menunaikan ibadah haji. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2022 kemarin, tepatnya dini hari, telah terjadi kasus pembobolan rumah kosong di wilayah Kalibaru, tepatnya di Jalan Kalibaru Barat, RT 3 RW 12, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di mana memang kasus pembobolan rumah kosong ini terjadi saat penghuni rumah, satu keluarga ini sedang melakukan atau pergi ke kampung halamannya
dalam rangka mudik Lebaran, tepatnya ke daerah Ponorogo, Jawa Timur, di mana salah satu korban atau salah satu penghuni rumah yakni Eka Sugiyarti mendapatkan laporan dari beberapa keluarganya bahwa rumahnya telah dibobol oleh maling pada hari Jumat dini hari, sehingga pada hari itu juga Eka sekeluarga memutuskan untuk langsung pulang atau balik kembali ke Jakarta untuk mengecek kondisi rumahnya yang dibobol maling pada Jumat 6 Mei 2022 lalu. Firda dan juga Tribuners, memang dapat saya sampaikan dari hasil atau dari aksi pembobolan ini, Eka Sugiyarti dan sekeluarga mengalami kerugian sekitar 60 atau 50 sampai 60 juta, di mana para pelaku pencurian ini atau maling yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang telah mengambil beberapa barang berharga dari rumah Eka di Jalan Kalibaru Barat itu, di mana beberapa barang berharga yang disebutkan oleh korban yakni meliputi uang tunai 30 juta, 1 unit TV 50 inci, dompet, 1 unit laptop, beserta beberapa barang-barang berharga lainnya. Firda dan juga Tribuners, dari aksi pencurian ini atau aksi pembobolan rumah kosong ini juga Eka sempat melaporkannya ke aparat Polsek Cilincing, dan saat ini aparat kepolisian dari Polsek Cilincing juga masih melakukan upaya-upaya penyelidikan untuk mengungkap siapa-siapa saja para pelaku yang melakukan aksi pembobolan pada Jumat 6 Mei 2022 lalu. Dan adapun dari kerugian ini, tepatnya uang 30 juta yang hilang dari rumah Eka ini, memang disampaikan oleh korban bahwa uang ini adalah uang yang dikumpulkan oleh ibundanya untuk kepentingan naik haji, dan memang uang ini sudah dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan disimpan di dalam sebuah dompet yang juga diletakkan di selip-selipan baju yang pada Jumat dini hari lalu memang diambil oleh para pelaku pembobolan rumah kosong ini saat Eka sekeluarga sedang berada atau sedang mudik ke kampung halamannya di Ponorogo, Jawa Timur. Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Gerald dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Eka Sugiyarti, 30 tahun, korban sekaligus penghuni rumah. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadiannya itu hari Jumat dini hari ya, menjelang subuh, sekitar jam 3 sampai setengah 4-an. Saya kondisinya ada di Jawa Timur, Ponorogo, sama keluarga. Emang kebetulan keadaan rumah tuh kosong, nggak ada sama sekali orang. Yaitu hari Jumat itu saya ditelepon sama keluarga kalau terjadi kebobolan. Langsung saya pulang ke Jakarta hari itu juga, nyampe hari Sabtu sore. Yang kehilangan apa aja, Bu? Uang sekitar 30 juta, TV Sony 50 in, terus laptop, merek HP, terus BPKB motor NMAX, sama jam tangan, sama 2 celengan, 1 dompet. Oke. Bu, itu uang 30 juta rencananya dipakai buat apa sih nantinya, Bu? Tadinya buat berangkat haji. Orang tua saya itu, Mas, pikir-pikirnya namanya orang tua kan, nyimpen-nyimpen dari anak buat nanti ngelunasin haji. Ternyata malah kebobolan. Anak kecil SD lah, dia ngeliat kok rumah ini kayak kebobolan. Akhirnya dia lapor ke RT depan, RT-nya kebetulan tetangga. Cuman bukan RT rumah ini. Dia lapor, RT-nya datang, terus RT-nya lapor ke RT saya beneran gitu, RT 3. Dan selebihnya saya nggak tahu. Barulah RT itu manggil keluarga saya, baru di videoin laporan ke saya. Udah, saya dapat itu doang. Pelakunya ini masuk dari mana sih, Bu? Kalau dengar cerita ya, pertama tuh yaitu naik pintu atas dari asbes. Berhubung asbesnya susah, dia turun ngebobol pintu dapur. Berarti dia masuk semua dari pintu dapur yang dari pintu dapur. Sebanyak 6 kepala kepolisian sektor atau Kapolsek yang di jajaran Polres Landak dimutasi atau pergantian jabatan pada Selasa 10 Mei. Pergantian 6 Kapolsek tersebut ditandai dengan serah terima jabatan atau sertijab yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak AKBP Steffi Fritz. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Alfonsius Pardos yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfon. Halo rekan Alfon. Halo. Ya, silakan rekan Alfon.
Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Perlu saya sampaikan bahwa jajaran Polres Landak, Polda Kalimantan Barat melaksanakan serah terima jabatan terhadap 6 Kapolsek di Mapolres Landak pada Selasa 10 Mei 2022. Selain para Kapolsek, turut juga mengalami pergantian yakni Kepala Bagian Operasi atau Kabak Op, yakni dari Kompol Ida Bagus kepada Kompol Sugiono. Kemudian Kasih Propam dari Ibda Julius Kartono kepada Ibtu Murdianto. Sedangkan ke-6 Kapolsek yang melaksanakan mutasi rata-rata adalah pejabat lama, sedangkan khusus untuk Kabak Op memang merupakan pejabat baru, rekan Firda. Kemudian dari sertijab itu, Kapolres menyampaikan pesan terkhusus kepada Kabak Op, Kompol Sugiono, karena merupakan pejabat baru di Polres Landak, untuk segera menyesuaikan diri dengan jabatan dan lingkungan tugas yang baru. Selain itu, Kapolres juga mengucapkan selamat datang dan selamat atas kepercayaan pimpinan yang diberikan kepadanya. Dirinya yakin dan percaya dengan bekal pengalaman mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan Polri dan masyarakat Kabupaten Landak khususnya. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Alfon dari Tribun Pontianak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, wakil Likur bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.